Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya dan semangat pagi juga untuk kelas 8 MTS Negeri 4 Demak. Pada pertemuan kita kali ini kita mempelajari mata pelajaran ketemu lagi yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang akan saya sampaikan yaitu Bu Umi Suryati untuk kelas 8F. Berikut kami sajikan pembelajaran PPKN bab 4, yaitu tentang makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menganalisis makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, tadi yang akan kita pelajari adalah menyajikan hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sajakah yang akan kita pelajari di dalam bab 4 ini? Amati peta konsep berikut ini. Makna kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia meliputi yang pertama, sejarah kebangkitan nasional tahun 1908. Yang akan kita bahas adalah tentang situasi dan kondisi Indonesia sebelum masa kebangkitan nasional 1908 serta berdirinya Budi Utomo. Yang kedua, makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita pelajari nanti, kita telaah adalah makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah tentang sikap positif terhadap makna kebangkitan nasional 1908. Yang akan kita identifikasi nanti adalah sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam konteks makna kebangkitan nasional tahun 1908. Pada pertemuan yang pertama ini yang akan kita pelajari adalah tentang yang pertama, sejarah kebangkitan nasional. Yang kedua, situasi dan kondisi Indonesia sebelum kebangkitan nasional 1908. Sebelum mempelajari lebih lanjut, nanti amati ada video di akhir PPT, di akhir PowerPoint nanti, yaitu tentang sejarah kebangkitan nasional. Silakan kalian mencatat di akhir video itu nanti. Setelah kita memahami melihat video nanti, mari kita pelajari yang pertama adalah tentang sejarah kebangkitan nasional. Yaitu kebangkitan nasional di Indonesia pada tahun 1908 tidak bisa dilepaskan dari sejarah penjajahan bangsa Indonesia, terutama penjajahan bangsa Belanda. Politik etis yang kemudian diterapkan oleh Belanda di Indonesia ternyata melahirkan golongan intelektual yang menjadi motor penggerak lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Dan bagaimanakah situasi dan kondisi Indonesia sebelum kebangkitan nasional tahun 1908? Kondisi yang pertama adalah adanya kekuasaan Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1511. Kondisi yang kedua yaitu kedatangan Belanda pada abad ke-16
sehingga menimbulkan berbagai perlawanan di Indonesia seperti perlawanan Sultan Hasanuddin di Kerajaan Mataram pada tahun 1613 sampai 1645, serta perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten pada tahun 1667, dan lain-lain. Situasi atau kondisi pada tahun 1870, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria, yaitu akibatnya adalah adanya eksploitasi besar-besaran terhadap hasil bumi Nusantara. Situasi yang keempat adalah pada masa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, eksploitasi terbatas pada tanaman pertanian dan perkebunan seperti tebu, kopi, dan lain-lain. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, eksploitasi mulai meluas ke bidang pertambangan seperti minyak, timah, batu bara, dan lain-lain. Situasi pada hasil bumi dari tanah air Nusantara itu dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan penjajah dan bangsa asing yang ikut menanamkan modalnya di Nusantara. Rakyat Nusantara menjadi abdi dan kuli bagi para penjajah. Kondisi terakhir rakyat Indonesia pada saat itu adalah rakyat Nusantara bergulat demi mempertahankan hidup dari penderitaan penjajah. Di tengah kemiskinan, di tengah kekayaan alamnya sendiri, sehingga rakyat semakin menderita. Terima kasih. Demikian pertemuan yang pertama pada bab 4 kita kali ini. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.